Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiya ba'dah, amma ba'du. Perkenalkan, kita dari kelompok 13 yang beranggotakan Wiji Utami Siti Khalifah dan Kevin Hafid Firmansyah yang akan menerangkan sebuah makalah yang berjudul tentang konsep rahan. Apa itu pengertian rahan? Pengertian rahan atau gadai. Gadai atau larahan secara bahasa dapat diartikan sebagai al-stubut al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Di Indonesia, rahan adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Dalam hukum adat, gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai. Dengan ketentuan si penjual penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menembusnya kembali. Arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas peminjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutangkan, yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya, disebut murtahin. Sedangkan barang yang digadaikan disebut rahan. Apa saja dasar hukum rahan? Akad rahan diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 283, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Surat Al-Baqarah ayat 283. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaih, istara ta'aman min yahudiyyi ila ajalin warahanahu dir'an min hadid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai atau hutang. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gadaiannya berupa baju besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2068 dan hadis riwayat Muslim nomor 1603. Apa saja rukun dan syarat gadai? Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan petunjuk yang harus dipindahkan dan dilakukan. Rukun rahan antara lain: 1. Akad dan ijab qabul. 2. Akid, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai. 3. Barang yang dijadikan jaminan. Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Syarat rahan antara lain rahin dan murtahin. Satu, rahin dan murtahin tentang pemberi dan penerima gadai diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan baligh. 2. Sigat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sigat dalam rahan tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahan tetap sah. 3. Marhun bih, menyangkut adanya hutang.
bahwa hutang tersebut diisyaratkan merupakan hutang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Apa manfaat rahan? Manfaat rahan akan dibacakan oleh teman saya bernama Wiji Utami Siti Khalifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Poin yang keempat yaitu apa manfaat rahan. Barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Disebabkan karena status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Manfaat rahan antara lain yaitu 1, menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. 2, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah peminjam ingkar janji, ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank. 3, yaitu jika RAN diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dan dana terutama di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya yaitu resiko kerusakan barang gadai. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang. Adapun resiko RAN yaitu 1, resiko tak terbayarnya hutang nasabah atau wan prestasi, 2, resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi di sini kami simpulkan bahwa rahan adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Rahan termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan kirot. Dalam dasar hukum gadai ada dalil-dalil yang melandasi diperbolehkannya gadai yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Rukun gadai yaitu akad dan ijab kabul. Akid barang yang dijadikan jaminan utang. Baik, terima kasih Saudara Wiji Utami Siti Khalifah. Dengan telah dibacakan kesimpulan ini, maka kami dari kelompok 13 ingin mengakhiri presentasi ini. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.